Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, membahas kitab Manhajus Salikin di Fadilati Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sekarang kita masuk dalam pembahasan hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas. Di sini kita akan masuk, yang pertama kita akan bahas hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang berhadas kecil. Setelah itu nanti akan kita bahas hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang berhadas besar. Dan setelah itu akan kita bahas hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan bagi seorang wanita yang sedang haid dan wanita yang sedang nifas. Nah, ini 3 pembahasan ikhwah yang akan kita bahas di malam hari ini berkaitan dengan hukum-hukum yang disebutkan oleh Syekh sebagai sesuatu yang hendaknya diperhatikan. Baik, ala kulli hal pembahasan kita berkaitan dengan hal-hal yang terlarang bagi seorang yang sedang berhadas besar ataupun kecil. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa man 'alaihi hadathun asghar lam yahilla lah al-awwal ay yusalli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kata Syekh Hafiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan orang-orang yang mereka tidak halal untuk melakukan beberapa perkara bagi orang-orang yang berhadas kecil. Hadas kecil ini sudah kita sebutkan, dia adalah sesuatu yang seorang itu cukup dengan berwudu, maka itu sudah mengangkat dan menghilangkan hadas kecil tersebut. Sesuatu yang dihilangkan dengan cara berwudu saja, itu sudah hilang dan cukup, maka itu dikatakan sebagai hadas yang kecil. Kalau hadas yang besar, itu dia mewajibkan mandi. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat. Apa saja yang merupakan hal yang terlarang bagi orang yang berhadas kecil? Al-awwal, yang pertama, ayyusalliya. Salat. Salat ini sesuatu yang dilarang ketika seorang berhadas kecil. Kenapa? Karena orang yang salat tanpa berwudu, bertaharah, dalam artian dia berhadas kecil dan belum berwudu, salatnya enggak diterima. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sungguhnya Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Artinya apa? Kalau dia tidak berwudu dan berhadas, salatnya tidak halal dan tidak sah. Ini yang pertama. Nah, ini berlaku kepada laki-laki dan perempuan, anak kecil ataupun orang dewasa, siapapun dia. Intinya salat bagi orang yang berhadas kecil itu adalah sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang menyebabkan salat itu menjadi tidak sah. Adzani, yang kedua, kata beliau, dari hal yang dilarang bagi orang yang berhadas kecil, wala ayyatufa bil bait. Seorang yang berhadas kecil itu dia tidak boleh yatuf. Yatuf bermakna tawaf. Dia tidak boleh tawaf bil bait, yakni maksudnya di rumah, yaitu Ka'bah maksudnya, karena tidak ada tawaf
la tawafa illa bil Ka'bah. Kata Nabi tidak ada tawaf kecuali hanya di Ka'bah. Ya, ini tidak masuk dalamnya tawaf dimanapun. Ya, karena tawaf yang dihitung sebagai ibadah itu hanya tawaf di Ka'bah. Adapun tawaf di kuburan itu syirik, bukan ibadah. Fa in ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah. Dan terkait pembahasan tawaf, ini menurut sebagian ulama dipersyaratkan padanya kesucian dari hadas kecil ataupun besar. Kalau hadas kecil saja harus hilang, apalagi hadas besar. Ini pemahamannya seperti ini. Sebagian ulama menganggap bahwasanya itu merupakan syarat. Mereka menganggap bahwasanya orang yang tawaf harus dalam keadaan suci. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dari hadis Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi SAW, at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah ahalla lakum fihi al-kalam faman yatakallam fala yatakallamu illa bi khairin. Dalil yang dijadikan oleh para ulama bahwasanya tawaf itu harus suci dari hadas yang kecil apalagi hadas besar. Al-hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Al-Hakim. Kata Nabi SAW, at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Ka'bah itu sama seperti solat. Kalau solat kan dipersyaratkan apa? Berwudu. Seorang harus bersih dari hadas besar, demikian pula hadas kecil. Sama halnya dengan tawaf. Tawaf itu disamakan oleh Nabi dengan solat. Sudah, ini segi pendalilan. Illa yang membedakan antara solat dengan tawaf, annallaha ahalla lakum fihil kalam. Di dalam tawaf Allah halalkan untuk berbicara. Tapi bicaranya pun ini bicara-bicara yang disyariatkan ya. Kalau bicara dalam tawaf permasalahan yang tidak bermanfaat, apalagi yang dia ucapkan sesuatu yang kotor dari mulutnya. Orang tawaf itu butuh kesabaran ya. Ramainya orang, teriknya matahari, kesusahan yang kita rasakan saat itu kadang memancing emosi ya. Kadang menjadikan seorang itu tidak sadarkan diri dengan apa yang dia ucapkan. Kadang yang keluar dari mulutnya sesuatu yang kotor. Ya, tergantung bahasa dialah apa yang dia ucapkan. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi dalam tawaf sama dengan salat dipersyaratkan untuk seorang bersih dari hadas kecil apalagi hadas besar. Hanya saja membedakan dengan salat, dia dihalalkan untuk berbicara. Tapi kata Nabi, "Faman yatakallam fala yatakallamu illa bi khairin." Siapa yang berbicara ketika tawaf, maka tidak apa-apa, tapi janganlah dia pernah berbicara kecuali dia hanya berbicara sesuatu yang baik-baik saja. Sesuatu yang baik itu maksudnya sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang penting. Kalau tidak ada kepentingan, tidak usah berbicara. Nah, itu lebih memfokuskan seorang untuk berzikir kepada Allah SWT, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Walaupun sebagian ulama menganggap bahwasanya suci dari hadas kecil saat tawaf itu tidak dipersyaratkan. Ini adalah silang pendapat di kalangan para ulama. Bagi orang-orang yang mereka berpendapat bahwasanya tawaf tidak dipersyaratkan untuk bersih dari hadas kecil, maka itu artinya tidak masalah jika seorang tidak bersih dari hadas kecil. Ya, ini ada silang pendapat di tengah-tengah para ulama. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Para ulama yang berpendapat bahwa tawaf tidak dipersyaratkan untuk suci dari hadas kecil karena mereka menganggap tidak ada dalil khusus. Adapun dalil yang menyebutkan at-tawafu bil baiti salatun, tawaf di rumah Allah SWT di Ka'bah itu seperti salat, ini hadisnya umum, tidak membicarakan bahwasanya itu adalah syarat seorang itu tawaf harus bersih dari hadas kecil. Jadi kata para ulama, karena tidak adanya dalil khusus, ya, maka ini menjadi sesuatu yang dijadikan oleh para ulama sebagai sesuatu yang tidak termasuk dipersyaratkannya seorang untuk bersuci dari hadas kecil saat dia tawaf. Ini wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang ketiga, jadi tadi kalau sholat itu sepakat ya, tapi kalau tawaf apakah dia harus bersih dari hadas kecil atau tidak? Silang pendapat di kalangan para ulama. Ahsannya kita dalam keadaan berwudu. Sama halnya dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga sama. Ahsannya seorang itu dia berwudu dalam keadaan suci. Yang ketiga kata beliau, hal yang tidak halal atau dilarang dilakukan bagi seorang yang berhadas kecil,
wala yamassal mushaf, yaitu seorang menyentuh mushaf. Ini yang dibahas oleh para ulama. Yang dilarang itu adalah sesuatu bentuk penyentuhan terhadap mushaf, bukan membaca. Kalau membaca boleh-boleh saja, seorang yang berhadat boleh-boleh saja untuk membaca. Boleh itu adalah sesuatu yang seorang itu menyentuh. Dan ini ma'asyiral muslimin azakumullah, ada silang pendapat juga di kalangan para ulama. Di antara para ulama berpendapat bahwa menyentuh mushaf dalam keadaan seorang berhadat kecil, maka ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tapi tidak diperbolehkan sini bukan sampai derajat keharaman. Tidak sampai derajat keharaman. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Waqiah ayat ke-79. Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada orang yang boleh untuk menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan. Para ulama mengatakan yang benarnya ditafsirkan oleh para ulama, orang-orang yang disucikan itulah para malaikat. Ya, sebagaimana para malaikat itu Allah sucikan, ya, dan mereka berhak untuk menyentuh mushaf, orang-orang yang disucikan. Maka sepantasnya orang menyentuh mushaf itu juga dalam keadaan suci dari hadas yang kecil, apalagi hadas yang besar. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Baik, dalam masalah silang pendapat ini juga sama, ya, ahsannya lebih baiknya kita memegang Al-Quran itu dalam keadaan kita sudah berwudu. Dalam keadaan kita sudah berwudu. Adapun para ulama yang berpendapat bahwa tidak disyaratkan, ya, atau tidak diharuskan seorang itu berhadas atau dia bersih dari hadas yang kecil baru dia boleh pegang mushaf. Karena para ulama mengatakan tidak ada dalil yang khusus yang menjelaskan tentang itu. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Ada satu hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama kenapa seorang itu tidak boleh memegang mushaf saat dia berhadas kecil. Yaitu hadis sebagaimana Nabi SAW mengirimkan surat, ya, kepada Amr bin Hazm dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta. Nabi SAW, la yamassul Quran illa tahir. Tidak ada yang boleh untuk menyentuh mushaf, tidak ada yang boleh untuk menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan. Tapi hadis ini ada kelemahan di dalamnya, ya. Yang benarnya dalam pendapat masalah ini, hendaknya seorang dia berwudu dan dalam keadaan suci. Tapi jika tidak memungkinkan maka la ba'sa fi insyaallah taala. Karena tidak adanya dalil yang khusus yang menerangkan tentang wajibnya seorang dan harusnya seorang suci dari hadas baru dia menyentuh Al-Quran. Baik, ini selesai 3 perkara. Ma'asyiral ikhwah azakumullah. Bagi orang yang berhadas kecil, 3 perkara ini dijelaskan oleh para ulama, yaitu salat yang tidak diperbolehkan. Ini sepakat para ulama. Kemudian yang kedua yaitu tawaf, dan ini silang pendapat di kalangan para ulama. Yang ketiga yaitu menyentuh mushaf, dan ini juga silang pendapat di kalangan para ulama. Kita beralih kepada pembahasan berikutnya, yaitu hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas besar. Kata beliau, wa yazidu man alaihi hadatsun akbar. Ditambah dari yang 3 tadi, salat, tawaf, menyentuh mushaf, ditambah bagi orang yang berhadas besar, maka mereka tidak boleh melakukan 2 perkara. Yang pertama, annahu la yaqra'u syai'an minal Qur'an. Mereka tidak boleh membaca 1 ayat pun, sepotong ayat pun dari ayat-ayat Al-Quran. Artinya berhadas besar, ya, orang yang junub, ya. Orang yang junub misalnya, ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Demikian pula orang yang haid misalnya. Ini seluruhnya adalah hadas yang besar. Ini sesuatu yang mewajibkan mandi. Haid itu wajib mandi, junub juga wajib mandi. Ya. Hanya saja kalau junub itu dia mandi suci, tapi kalau haid ditunggu berhenti dulu darah haidnya, kemudian dia mandi baru dia suci. Baik. Jadi ini menurut satu versi di tengah para ulama, ya, pendapat yang dijelaskan oleh sebagian para ulama. Antara para ulama yang berpendapat bahwasanya seorang tidak boleh untuk membaca Al-Quran, ya, sedikit pun dia tidak boleh membaca Al-Quran ketika dia sedang berhadas besar. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini juga berjalan, sebagian ulama berpendapat demikian. Hanya saja ma'asyiral muslimin a'azakumullah, para ulama menyebutkan bahwasanya di dalam masalah ini ada silang pendapat. Ya, jadi tentang membaca juga ada silang pendapat. Menyentuh silang pendapat,
membaca juga silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama ada yang berpendapat di antara mereka mengatakan bahwa yang tidak boleh adalah membaca dengan jumlah yang banyak. Adapun jumlah yang sedikit maka boleh-boleh saja, termasuk ayat-ayat yang dibutuhkan untuk zikir sebelum tidur. Orang sebelum tidur itu kan dianjurkan untuk berzikir. Di antara zikir itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Termasuk dalam ayat kursi, potongan surah Al-Baqarah, di akhir surah Al-Baqarah, dari lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, dan seterusnya. Demikian pula di antara ayat yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur yaitu 3 kul. Maka bacaan-bacaan seperti ini la ba'sa fihi karena dia jumlah yang sedikit. Adapun jumlah yang banyak hendaknya seorang membacanya saat dia dalam keadaan suci. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian hal yang kedua bagi orang yang berhadas besar, wala yalbathu fil masjid bila wudu. Dia tidak boleh untuk tinggal lama-lama berdiam diri di masjid tanpa berwudu. Ya. Maksudnya dia harus berwudu. Termasuk dalamnya wanita yang haid. Wanita yang haid atau orang yang junub, maka dia jangan berlama-lama tinggal di masjid apalagi tidak ada kepentingan. Ya, apalagi tidak ada kepentingan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Bahwasanya Allah menyebutkan wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan hendaknya seorang yang junub dia tidak lewat di dalam masjid apalagi tinggal lama-lama kecuali hanya abiri sabil, hanya sekedar lewat sedikit, maka itu tidak masalah. Kalau kita hanya lewat sedikit memasuki masjid ada keperluan sedikit maka tidak masalah. Adapun tinggal lama-lama maka ini hal yang tidak dianjurkan. Ada kesimpulan indah dari para ulama tentang masalah berdiam diri di masjid bagi orang yang haid, ya. Walaupun ini ada silang pendapat ikhwah dalam masalah ini, namun kesimpulan dalam masalah ini hendaknya kita tidak berlama-lama di masjid jika kita tidak ada kepentingan. Seorang wanita yang dia butuh untuk belajar ilmu agama, bagaimana dengan mereka? Mereka belajar itu di masjid. Apakah wanita haid boleh untuk datang di masjid dan duduk berdiam diri lama untuk mendengarkan kajian? Jawabannya dijelaskan oleh para ulama, la ba'sa fi, insyaallah tidak apa-apa selama dia mampu untuk menjaga darah haidnya itu tidak sampai terjatuh dan berceceran. Maka dalam masalah ini adalah sesuatu yang dibutuhkan. Orang butuh belajar ilmu agama. Apalagi misalnya tidak ada sesuatu yang bisa dia dapatkan, dia tempuh selain dengan mendatangi majelis ilmu dan itu di masjid. Maka tidak apa-apa dia datang, yang tidak boleh dia sholat jelas. Tapi dia boleh saja duduk dan dia harus menjaga kebersihan agar najis itu tidak tersebar sehingga membuat kotor masjid, apalagi sampai menetes di masjid darah haidnya. Ini hendaknya dia jaga. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi 3 perkara bagi orang yang berhadas kecil. Salat enggak boleh. Demikian pula tawaf, demikian pula apa tadi? Menyentuh mushaf. Kemudian bagi orang yang berhadas besar tidak perbolehkan untuk baca Quran sedikit pun dan berdiam diri lama. Hanya saja dalam masalah ini semua silang pendapat kecuali dalam masalah salat tadi di awal. Kemudian pembahasan berikutnya di malam hari ini yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan tambahan untuk orang yang haid dan nifas. Kata beliau, wa tazidul haidu wan nufasa. Dan ditambah lagi sebagai tambahan bagi orang yang haid dan nifas ada 3 perkara khusus yang tidak boleh dilakukan. Ini khusus untuk wanita nih. Dan juga untuk kita para lelaki yang punya istri. Atau bagi kita para lelaki yang punya wanita yang butuh untuk dinasihati. Nah, ini wajib diperhatikan. Bagi orang yang haid dan nifas ada 3 perkara tambahan yang tidak boleh dilakukan selain 5 yang telah dijelaskan. Yang pertama, annaha la tasum. Tidak boleh untuk berpuasa. Ini jelas sekali. Dan puasa ini tidak boleh dilakukan bagi orang yang haid dan nifas. Bukan hanya wanita haid, tapi wanita nifas juga tidak boleh untuk berpuasa. Ma'asyiral muslimin azakumullah, mereka tidak berpuasa namun mengganti di hari yang lain. Menggantinya di hari yang lain, menggantinya tentu di luar bulan Ramadan. Itu terhitung sebagai hutang puasa. Sulawesi di Makassar menyebutnya dengan hutang puasa itu dengan penyebutan kalla. Dihitung misalnya dia kalla hutang puasa 1 hari, dia ganti di luar Ramadan 1 hari. Ya. Kapan bermula bolehnya mengganti? Bolehnya mengganti itu bermula setelah Lebaran. Misalnya hari ini adalah akhir Ramadan, besok adalah 1 Syawal,
Lebaran. Lebaran itu 1 Syawal, seorang tidak boleh berpuasa. Karena Nabi SAW bersabda, Yaumul Aid, Yaumu Aklin wa Syurbin. Hari raya itu hari makan dan minum. Seorang tidak boleh untuk berpuasa di situ. Adapun besoknya, kalau bahasa kita Lebaran kedua, la ba'sa fihi, dia boleh untuk memulai ganti puasa langsung di situ, boleh. Yang dilarang itu hanya hari raya, tidak boleh puasa. Sepakat para ulama, tidak silang pendapat, di hari raya seorang tidak boleh untuk berpuasa. Baik, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, adapun batas terakhir seorang mengganti puasa ya dari wanita haid dan nifas, maka dia menggantinya boleh sampai kapanpun selama belum masuk bulan Ramadan tahun depannya. Artinya apa? Ini kan Ramadan telah berlalu. Ini sekarang kita di bulan Sya'ban hari ini. Ini sudah masuk perbulan Sya'ban ini. Baik, kita tetap boleh berpuasa di hari-hari Sya'ban ini mengganti hutang puasa kita di Ramadan yang lalu sebelum masuk Ramadan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah dan amalan istri Nabi Aisyah. Aisyah mengatakan, aku tidak bisa berpuasa asyughlu min Rasulillah SAW. Karena aku sibuk melayani Nabi, dan aku tidak bisa mengganti kecuali nanti di bulan Sya'ban. Jadi Aisyah itu juga dia tidak bisa mengganti puasanya di bulan-bulan lain. Nanti udah dekat Ramadan, Sya'ban, baru dia ganti puasanya. Kenapa? Satu, ilat sebab yang disebutkan, sibuk melayani Nabi SAW. Melayani suami, bagaimana caranya berpuasa? Ya, ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Baik, ini adalah sesuatu yang mestinya diperhatikan. Nah, perlu diperhatikan bahwa orang yang berpuasa, ya, bagi orang yang haid dan nifas, mereka tidak boleh berpuasa, namun yang diganti itu hanya puasa saja. Adapun sholat, maka itu tidak perlu diganti. Sholat tidak perlu diganti. Makanya Nabi SAW atau Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang wanita. Wanita ini bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, ya, kenapa orang yang haid mereka diperintahkan untuk mengganti puasa, dan dia tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang ini dia marah. Harusnya kan seorang itu menerima ketentuan Nabi SAW. Maka Aisyah marah dan bertanya, dia katakan, ahururiyatun anti, apakah engkau seorang wanita khawarij? Kenapa sudah ada hukum agama, Rasulullah sudah jelaskan, engkau masih bertanya juga, ya kan? Kata Aisyah, apakah engkau wanita khawarij? Ahururiyatun anti, apakah engkau wanita khawarij? Haruriyah itu sebuah tempat ya di daerah sana, di daerah tempat tinggalnya Nabi SAW, di dekat-dekat sana, namanya ada sebuah kampung, namanya Kampung Harura. Kampung Harura itu, orang-orang yang dari Harura itu disebut orang Haruri. Kalau perempuan Haruriyah. Kalau kita dibilang Makassari, perempuannya Makassariyah misalnya. Jadi dikatakan, kamu orang Haruriyah ya, kamu orang Harura. Nah, ini dikenal ya, orang-orang Harura ini pembangkang semua, satu kampung nih. Inilah jadi orang-orang Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, para sahabat yang lain. Saat terjadi perang Haruri, sahabat melawan orang-orang Khawarij. Yang dikenal orang-orang Harura ini, hampir notabene keseluruhan mereka adalah orang-orang Khawarij yang membangkang kepada penguasaan Ali bin Abi Thalib di saat itu. Maka dikatakan, kenapa kamu mesti protes? Kamu wanita Khawarij? Dikatakan, la. Lakin as'al, aku bukan memprotes. Aku hanya bertanya saja. Aku cuma mau bertanya, kenapa? Apa sebabnya seorang itu diperintahkan mengganti puasa tapi sholat tidak? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kunna ya, kana yusibuna. Kami juga dulu sampai sekarang kami juga wanita yang ditimpa dengan haid. Jadi engkau tidak usah bertanya, saya juga haid, kata Aisyah. Wa kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan oleh Nabi untuk mengganti puasa tapi mengganti sholat tidak. Jadi tidak usah tanya, itu diperintahkan Nabi SAW. Tidak perlu bertanya. Tapi para ulama menyebutkan hikmah, illah sebab kenapa puasa diganti, sholat nggak diganti? Karena puasa itu sesuatu yang mudah diganti. Orang tidak puasa satu hari, dia hanya diganti satu hari saja. Kalau misalnya dia tetap tidak bisa mengganti, apakah dia wanita haid, wanita hamil atau ibu menyusui, yang nggak sempat setiap tahun hamil, setiap tahun menyusui, nggak sempat puasa, maka dia boleh bayar fidyah. Dia boleh untuk membayar fidyah. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Tapi hal tersebut juga menimpa kami, kata Aisyah. Karena Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah memiliki anak ya, sampai Nabi SAW meninggal ya, Aisyah tidak memiliki anak sama sekali. Jadi dia hanya ditimpa dengan haid, tidak ditimpa dengan nifas, karena nifas itu darah yang keluar dari wanita yang ya selesai melahirkan bisa babil wiladah. Karena selesai melahirkan. Jadi itu ilat sebabnya.
Kenapa puasa diganti? Karena mudah diganti. Ya. Tapi kalau misalnya sholat itu akan susah untuk diganti, itu memberatkan. Ya, dan itu memberatkan. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Baik. Kemudian yang kedua, dari hal yang tidak boleh dilakukan bagi seorang yang haid atau nifas. Kata beliau, "Adzani wala yahillu wat'uha." Tidak boleh untuk menggauli seorang wanita yang haid atau nifas. Ini enggak boleh ini ikhwah ya. Orang yang haid itu enggak boleh untuk menggauli istrinya. Bukan dia tidak boleh mendekati istrinya. Dia tetap boleh untuk mendekati istrinya, hanya saja dia tidak diperbolehkan untuk menggauli. Dan menggauli di sini maksudnya jima. Adapun yang lain, la ba'sa fi, silahkan. Tafadhalu. Ya. Engkau bersenang-senang dengan istrimu, silahkan. Adapun berkaitan dengan jima, ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu kata Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Silahkan lakukan apapun yang engkau mau kecuali nikah. Kata para ulama, an-nikahu ya'nil jima. Nikah maksudnya adalah jima. Semua boleh kecuali jima. Nah, ini keliru ya, sebagian orang-orang dahulu, mereka kalau haid, mereka menjauhi istrinya. Ya, sampai mereka membuatkan ruangan-ruangan khusus. Kalau istrinya sudah haid, disimpan di sana. Nanti diantarkan makanan, diantarkan baju, mereka tidak boleh dilihat, pokoknya diboikot. Dilaporkan kepada Nabi SAW, kenapa ada orang-orang yang melakukan ini, dilaporkan. Maka ketika dikatakan kepada mereka, kenapa kalian lakukan itu? Mereka membawakan firman Allah SWT. Allah Ta'ala mengatakan, ya, kepada orang-orang yang beriman. Allah katakan, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Kul huwa adha. Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, sesungguhnya haid itu adalah gangguan. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah wanita kalau mereka haid. Ini ayat ini kata mereka, jauhilah wanita kalau mereka sedang haid. Mereka menganggap jauhi maksudnya diboikot wanita itu. Ini keliru. Ditegur oleh Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW pernah memerintahkan Aisyah untuk bersarung. Ya. Kemudian Nabi SAW mencumbui Aisyah dalam keadaan haid. Dalam keadaan Aisyah itu sedang haid. Itu menunjukkan bahwasanya yang dilarang itu adalah dari pusar ke bawah, ke lutut. Adapun di atas pusar, wanita tetap boleh untuk melayani suaminya dan suaminya tetap boleh untuk bersenang-senang dengan istrinya. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang laki-laki. Coba bayangkan bagaimana ketika seorang suami mendapati istrinya haid dan dia tidak pernah sama sekali untuk merasakan sesuatu yang mestinya didapatkan dalam pernikahan. Apa yang terjadi? Nah, ini akan terjadi kerusakan-kerusakan tentunya. Seorang laki-laki itu ya merupakan fitrah bagi mereka, adalah sesuatu yang berkaitan dengan hal biologis mereka, itu harus dipenuhi. Ya, bukan berarti seorang wanita haid itu tidak boleh untuk mendekati istrinya. Yang tidak boleh itu adalah menjimai. Adapun yang lain maka silahkan. Maka itu diperbolehkan. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Baik. Kemudian berikutnya, di antara hal yang tidak diperbolehkan bagi seorang yang yang terkait dengan wanita haid, yaitu tolak, mentalak wanita haid. Kata Syekh, wala talaquha, tidak boleh untuk mentalaknya, tidak boleh diceraikan dalam keadaan haid. Nah, ini sesuatu yang dilarang. Ini insyaallah akan datang pembahasannya ya di pembahasan yang akan mendatang. Biiznillah ta'ala, insyaallah ta'ala akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Selesai dalam pembahasan di pertemuan malam hari ini. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, khusus pembahasan berkaitan dengan haid secara detail dan hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum seputar haid. Hadza huwa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah ingin bertanya, tafadhalu silakan. Ya, silakan Pak.